Ada topik yang ingin saya sampaikan buat teman-teman, yaitu tentang mengawali sesuatu yang sudah terlambat. Maksudnya begini, tidak ada kata terlambat bagi seseorang yang sadar bahwa dia seharusnya melakukan hal itu. Itu ketika dia sadar itu dan mau melakukannya, mau selambat apapun sebenarnya nggak terlambat. Nah, yang namanya terlambat itu adalah ketika kita menyadari sesuatu yang harusnya kita lakukan, namun nggak kita lakukan. Nah, itu namanya bisa terlambat. Nah, semalam saya ngobrol dengan seseorang yang sudah pernah ikut TNC beberapa tahun sebelumnya. Lalu karena waktu itu masih dilarang sama suami, tanpa suaminya pernah tahu apa alasannya, tujuannya, dan mungkin sudah dikasih tahu ya, cuman salah paham. Ya pokoknya si istri ini manut-manut aja gitu. Ya akhirnya sudah dia lupakan TNC. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah ya toh akhirnya ketika sudah punya anak lalu harus jadi TKW. Padahal dulu jalankan TNC ini agar bisa kumpul sama keluarga, punya nafkah, dan gak perlu harus meninggalkan anaknya untuk jadi TKW. Itu alasannya kan. Namun kenapa kok mau manut gitu sama larangan suami yang suaminya gak tahu tujuannya atau gak mau tahu tujuan itu, asal melarang saja. Dan akhirnya ya dia setelah anak lahir jadi TKW. Saya bilang no problem. Yang penting kita sekarang sadar lah. Alasan kita jalankan TNC ini adalah supaya kita punya nafkah merdeka, supaya kita bisa menghidupi anak-anak kita, keluarga kita tanpa harus ninggalin mereka. Kalau dilarang sama pasangan kita, nggak apa-apa, asal pasangan kita memberikan gantinya. Ya, contohnya misalnya saya seorang TKW misalnya, lalu saya jalankan TNC ini kan tujuannya biar saya tetap punya penghasilan seperti gaji saya untuk kebutuhan anak-anak dan untuk sekolah mereka, namun tidak harus ninggal mereka. Maka saya jalankan usaha ini. Ya istilahnya biar punya 8 juta seperti gaji saya, tapi lewat TNC. Berarti kan saya bisa sambil kumpul sama keluarga ya. Nah, kalau dilarang sama pasangan saya mau kok ngikutin. Asal dia bisa memberi gantinya. Misalnya, pasangan saya bilang, nggak usah ikut TNC lah, apaan kayak gitu, nanti kamu ketipu bla 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 bla. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Terus kamu bisa nggak memberikan itu sama saya? Kalau kamu bisa memberikan ganti itu sama saya, ya saya nggak perlulah harus ngejalanin bisnis. Orang mah lebih seneng santai ya daripada kerja ya. Tetapi faktanya adalah toh pasangan juga nggak bisa ngasih gantinya gitu. Tapi saya pelan-pelan ya Pak ya. Kan saya ini istilahnya orang baru lagi, saya belajar lagi. Saya bilang, ya kita tetap harus belajar. Ya namanya belajar kalau diburu-buru malah nggak belajar namanya. Tetapi ingat, ada orang yang belajar tapi sadar dia udah telat. Sementara ada orang yang belajar dan dia tidak tahu bahwa dia itu telat, itu masih normal. Nah, saya kasih gambaran begini. Saya itu sebenarnya kuliah 2 kali, teman-teman. Tahun 1992, lulus SMA, masuk kuliah. Angkatan tahun 1992. Tua banget ya. Nah, pada saat saya kuliah itu jurusan ekonomi di Atmajaya, ya namanya anak muda yang masih gak tahu jeripayah orang tua. Dan di tahun yang sama juga saya ketemu sama bisnis namanya belakangnya Y. Nah, itu adalah bisnis MLM yang pertama di dunia ya. Nah, saya ikut itu. Namanya anak muda yang selama ini nggak pernah tahu rasanya punya uang banyak, terus tahu-tahu saya bisa ngerasain gitu uang 2 juta tahun 92 loh. Uang 2 juta itu kayak sekarang 20 juta mungkin ya. Nah, sehingga saya merasakan buat apa sekolah, buat apa kuliah, sudahlah aku tak bisnis aja. Sehingga kuliah saya tinggalkan dan akhirnya saya dikeluarkan atau di DO, drop out gitu ya dari kuliah. Nah, saya jalankan usaha itu, saya jalankan bisnis itu. Nggak taunya bisnis itu nggak jalan, itu hancur juga. Mungkin juga karena sikap saya juga yang masih kekanak-kanakan gitu ya, yang masih OKB lah, yang orang kaya baru, kurang bijaksana dengan keuangan. Nah, sudah bisnisnya hancur, kuliah sudah hancur karena kuliah sudah dikeluarkan. Gara-gara nggak pernah masuk kuliah karena saya
maunya bisnis aja. Saya merasa kayak nggak punya masa depan. Bisnisku hancur, kuliahku hancur. Dan akhirnya setelah pikir, ngobrol sama orang tua, insaf, minta maaf. Tahun 97, 5 tahun kemudian, saya memutuskan kuliah lagi. Tentu saja dibayarin orang tua lagi. Jadi ini saya bener-bener ngabisin duit orang tua, ya, teman-teman ya. Kurang ajar banget nih anak, kurang ajar banget. Saya memutuskan kuliah lagi. Dan saya berpikir dengan kuliah ini, saya mau sungguh-sungguh deh. Pokoknya saya mau sungguh-sungguh dapat gelar sarjana dan saya mau kerja. Mau lempeng-lempeng aja gitu. Di kuliah kedua ini ambil bahasa Inggris di kampus yang berbeda, Sanata Dharma. Di tahun 97 ini, saya mahasiswa baru. Tetapi saya sadar, saya ini meskipun mahasiswa baru, tapi udah telat. Karena teman-teman saya, seangkatan saya, tahun 92, sekarang udah pada kerja. Gitu. Bahkan ada yang jadi dosen saya. Kurang ajar. Nah, jadi beda ya. Perasaan saya tahun 97 adalah memulai hal yang baru. Tetapi dengan perasaan saya ini udah terlambat. Jadi saya nggak boleh lambat-lambat gitu. Saya nggak boleh memposisikan diri saya di tahun 97 itu seperti mahasiswa baru angkatan saya tahun 97. Di situ saya juga kenal sama Bu Sari yang sekarang menikah sama saya. Jadi perasaan saya tahun 97 sebagai mahasiswa baru, ketika satu kelas dengan semua mahasiswa-mahasiswa baru, perasaannya berbeda. Berbedanya kenapa? Karena saya ini baru tapi ngerasa udah telat 5 tahun. Teman-teman seangkatan saya tahun 92 udah pada kerja, udah jadi bos. Gitu. Bahkan ada yang jadi dosen ngajar saya juga gitu. Berbeda kan? Sehingga ketika tahun 97 itu saya memulai kuliah baru yang jilid kedua, ketika saya melihat ada mahasiswa-mahasiswa yang masih kayak saya dulu gitu ya. Ya kuliahnya sambil gitu-gitu deh, kuliahnya sambil males-malesan, kuliahnya masih ada bolosnya, kuliahnya masih nyambi-nyambi dan itu membuat mereka harus ngulang lagi pelajarannya, mata kuliahnya harus diulang lagi karena nilainya jelek, gak lulus dan sebagainya. Saya beda. Saya bener-bener ini saya kalau sampai kuliah kedua saya ini sampai gagal lagi karena saya neko-neko, ini saya udah dosanya luar biasa sama orang tua. Gitu. Karena saya udah ngabisin duit orang tua 2 kali untuk sekolah. Ya. Nah, sehingga apa? Di kuliah yang kedua tahun 97, karena sudah punya komitmen, sadar walaupun orang baru, tetapi saya udah telat. Sehingga saya sangat serius. Sangat serius. Mau daja gah gitu ya. Dulan-dulan apa? Gah, wegah gitu. Dan saya benar-benar cepat sekali. Dan nilainya bagus. Ya, IP saya hampir 4, 3,7577 atau 75 gitu. Skripsi yang biasanya orang skripsi itu bisa sampai setahun gak habis-habis gitu ya, gak selesai-selesai. Skripsi saya 2 bulan selesai, nilai skripsi A. Jadi ini beda banget dengan Wijaya yang tahun 92, yang mahasiswa tapi tahun 92. Beda banget gitu, karakternya berbeda. Kenapa? Meskipun saya baru, tapi saya tahu saya tuh udah telat. Jadi saya mau ngejar ketinggalan saya. Nah, lulus sudah. Ini dalam konteks kuliah untuk bekerja. Nah, sekarang sama. Dengan rekan-rekan yang dulu sudah pernah jalankan TNC, dulu masih main-main, dulu belum merasa butuh, dulu masih mau gitu dilarang sama seseorang yang tidak bisa memberi gantinya gitu ya. Masih nurut-nurut aja gitu ya. Nah, sekarang setelah waktu berjalan, mungkin 5 tahun kemudian Anda ngelihat pengundang Anda udah ternyata sukses, ternyata di Tim Winners banyak TKW yang sukses, banyak TKW yang merdeka, dan juga kebutuhan Anda udah lebih gede, gaji Anda pun tidak bisa nalangin kebutuhan Anda gitu ya. Anak Anda makin gede, orang tua makin tua, kebutuhan kan makin gede. Akhirnya Anda sadar, loh, aku tak jalankan TNC yang dulu aku pernah ikutin Nah, memang menjalankan TNC di periode kedua, jilid kedua ini ya memang namanya belajar, ya harus belajar lah ya, tetapi jangan seperti karakter yang kayak sesi pertama, karena kita tahu kita ini sekarang jalanin TNC sesuatu yang kita sudah tahu ada gunanya, tapi kita sudah menyanyiakan dulu, kita ini telat harusnya, sehingga apa? Sehingga jalanin TNC jauh lebih serius, jauh lebih gak buang-buang waktu. Harusnya seperti itu karakternya gitu ya.
Masalah belajar harus pelan-pelan, ya belajar tuh harus pelan lah. Masa belajar sambil tergopoh-gopoh gitu, ya enggak lah. Belajar itu pelan-pelan, tapi kita harus tahu, saya harus cepat. Apa 4 kaki harus cepat. Apa ada CP harus cepat. Jadi udah beda lagi lah dengan TNC yang zaman dulu di awal-awal. Kayak saya kuliah di awal-awal, masih bisa males-malesan, belum menghargai pengorbanan orang tua, belum menghargai waktu. Tetapi beda sekarang. Ya, nah, so jika seandainya nih teman-teman punya perasaan seperti itu, punya pemahaman seperti itu, maka sebenarnya Anda akan cepat jalankan bisnis ini. Walaupun tetap dalam konteks belajar. Karena saya seperti tadi malam saya juga bilang, saya ini belajar terus. Ya, kita semuanya jalankan TNC, belajar terus. Orang itu kalau menjalankan sebuah usaha apapun, belajar terus. Ya, selalu ada cara baru, itu pasti ada. Perusahaan bisa bertahan karena mengadakan perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian dengan zamannya kan. Makanya dia bisa bertahan. Jadi ya kita akan terus belajar begitu. Tetapi harus dengan sebuah pemahaman. Seharusnya aku sekarang nggak main-main lagi. Karena dulu aku main-main. Sekarang harusnya lebih serius. Gitu. Ya, oke, itu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya seri ini. Sukses selalu.